Di antara hal-hal sebab-sebab syar'i yang membolehkan seorang wanita minta cerai telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya seperti akhlak suami yang buruk terhadap sang istri. Ya, akhlaknya buruk. Suaminya ini rajin sholat. Dia rajin sholat. Dia berpuasa, puasa sunnah. Ya, dia senang bersedekah, tapi akhlaknya buruk terhadap istrinya. Bahkan bisa jadi suaminya ini akhlaknya baik sama orang lain, tapi sama istrinya akhlaknya buruk, suka menghina, ya, suka menampar istrinya. Dan ini kadang terjadi karena sang suami tidak cinta kepada istrinya. Tatkala sang suami tidak cinta kepada istrinya, aneh ini, dia sama orang lain baik. Ya, kenapa sama istrinya tidak baik? Dia tidak suka sama istrinya. Sehingga apa? Tatkala dia tidak suka, maka dia melampiaskan dengan kemarahan, kejengkelan, tidak menghargai sang istri. Sehingga ucapan-ucapan kotor, penghinaan selalu dia lepaskan untuk istrinya. Dihinalah istrinya, dikata-katainlah istrinya, bahkan dipukullah istrinya. Nah, kalau kondisi suami seperti ini, berarti akhlaknya buruk meskipun agamanya baik. Meskipun agamanya baik, waktunya sholat dia sholat, waktunya dia sedekah, waktunya puasa dia puasa, bahkan mungkin dia sholat malam. Tetapi sama istrinya akhlaknya buruk, maka boleh bagi sang istri untuk minta cerai dari suaminya. Ini sebab yang pertama, akhlaknya buruk. Perkara yang kedua yang bolehkan seorang wanita minta cerai adalah sebaliknya. Sebaliknya, akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Akhlaknya Masya Allah manis sama istrinya, ya ramah sama orang lain, sopan terhadap mertua, akhlak luar biasa. Tapi agamanya buruk, ya. Melakukan dosa-dosa, kadang berzina, kadang minum bir, dia tidak ganggu orang lain. Tapi dia agamanya buruk, Tidak sholat, suka nonton film porno misalnya, kemudian suka misalnya berjudi misalnya. Ini suami yang akhlaknya agamanya buruk. Akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Tentunya tidak semua orang wanita, seorang istri bisa sabar menghadapi suami seperti ini. Dia sholat, suaminya tidak sholat. Dia sedih, dia tidak kuat melihat suaminya seperti itu. Suaminya berjudi, suaminya minum khamar, suaminya baik, tidak pernah menampar dia, tidak pernah menghina dia. Suaminya sangat cinta kepada dia, tapi dia terbawa oleh syahwatnya sehingga dia melakukan dosa-dosa besar. Maka suami yang seperti ini, seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya, ya. Karena bisa dikhawatirkan suatu saat istrinya terbawa bermaksiat bersama apa? Suaminya. Suaminya maksiat di rumah, akhirnya ajak istrinya minum bir misalnya. Istrinya terbawa minum bir misalnya. Atau suaminya mungkin nonton film porno, akhirnya ajak istri nonton film porno, akhirnya terjerumus. Ya, akhirnya dia tidak ingin terjerumus dalam dosa-dosa, maka boleh bagi dia untuk minta cerai. Suaminya tidak sholat, ya lama-lama akhirnya dia pun jadi malas melihat suaminya tidak sholat, dia pun ikut-ikutan tidak sholat. Maka suami yang seperti ini agamanya buruk meskipun akhlaknya baik, maka seorang wanita boleh minta cerai dari suami yang seperti ini. Perkara yang ketiga sebab syar'i yang bolehkan seorang wanita untuk minta cerai, yaitu jika seorang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, hak primer sang istri. Apa hak primer sang istri? Yaitu nafkah misalnya. Nafkah. Kemudian pakaian. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi suami yang dilahirkan anaknya baru lahir, wajib bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberikan pakaian kepada istrinya. Ini kebutuhan primer, ya. Kemudian juga seperti misalnya tidak mengurus anak-anak. Di antara kebutuhan primer sekarang apa? Anak-anak makan, nafkah, belikan pakaian buat anak-anak juga, kemudian sekolah. Sekolah sekarang menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Oleh karena jika suaminya ternyata tidak memperdulikan hal ini, sementara dia punya uang, namun dia pelit, dia tidak memenuhi kebutuhan primer istri dan keluarganya, maka dalam kondisi begini sang istri boleh minta cerai. Sebab yang keempat di antara sebab yang bolehkan seorang istri minta cerai, yaitu jika suami ternyata tidak bisa berhubungan dengan istrinya dengan baik. Tidak bisa menggauli, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik. Karena mungkin ada sebab-sebab tertentu. Contohnya suaminya cacat, ya, atau suaminya misalnya impoten, atau suaminya misalnya lemah syahwat, atau suaminya misalnya dia tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tapi apa? Tidak pernah berhubungan dengan istrinya, atau tidak adil dalam mabit, ya. Dia punya 2 istri, kemudian istri kedua 5 hari, istri pertama cuma 2 hari misalnya, ya. Ini tidak benar. Itu pun 2 hari cuma capek tidur, tidak berhubungan, ya, karena sudah capek dengan 5 hari dengan istri kedua. Istri pertama cuma numpang tidur, ya. Seperti ini
Berarti dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Boleh bagi sang istri untuk minta cerai. Karena bagaimanapun sang istri juga punya kebutuhan. Sebagaimana seorang laki punya kebutuhan biologis, seorang wanita juga punya kebutuhan biologis. Seorang suami hendaknya memperhatikan masalah ini. Dan pendapat yang benar dalam hal ini sebagaimana penjelasan para ulama al-muhaqqiqin, bahwasanya wajib juga bagi sang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Adapun pendapat fuqaha, para ahli fikih yang mengatakan wajib sekali dalam 4 bulan, ini pendapat yang lemah, ya, tanpa dalil, tidak ada dalilnya, ya. Karena masalah, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah para istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kita kembalikan kepada urf, cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Tatkala sang istri ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka suami juga memenuhi. Wajib bagi suami untuk memenuhi dengan cara yang baik, ya. Oleh karena jika kemudian sang istri disia-siakan, tidak digauli sama sekali, ya maka apa fungsinya dia menjadi istri? Bagaimana dia bisa menundukkan pandangannya? Sebagaimana lelaki juga butuh menundukkan pandangan, sebagaimana lelaki juga butuh menjaga kemaluannya, demikian juga seorang istri, seorang wanita butuh untuk menjaga pandangannya dan juga butuh untuk menjaga kemaluannya. Kemudian di antara perkara yang bolehkan seorang wanita minta cerai, yaitu perkara yang kelima, yaitu sang wanita sama sekali tidak membenci suaminya. Hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Contohnya apa? Seorang istri, dia ingin berbakti kepada ayahnya. Ayahnya sudah tua, dalam keadaan sakit. Ibunya juga sudah tua, dalam keadaan sakit. Sementara tidak ada anak yang bisa dia harapkan kecuali wanita ini. Maka dia pun minta cerai dari suaminya. Kenapa? Kalau dia menjadi istri, dia akan tersita waktunya untuk mengurus kedua orang tuanya. Dan dia tahu bahwasanya suaminya punya hak-hak yang harus dia tunaikan. Tatkala dia khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya, maka dia boleh minta cerai. Daripada dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ini juga dibolehkan oleh para ulama. Jadi bukan kesalahan pada suami, tapi kesalahan pada dirinya. Dia khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban suaminya. Maka istri yang seperti ini boleh juga dia untuk minta cerai. Di antaranya juga, ya, yang keenam, kapan seorang wanita boleh minta cerai? Ya. Jika seorang wanita tidak suka sama suaminya, bukan karena agamanya yang buruk, agamanya baik, bukan karena akhlaknya yang buruk, akhlak suami juga baik. Hanya saja sang istri tidak bisa mencintai sang suami, sama sekali tidak bisa. Dia berusaha untuk mencintai suaminya, tetap aja tidak bisa. Dia sudah berusaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk mencintai suaminya, tetap aja tidak bisa. Ya, dia tidak bisa cinta sama suaminya. Padahal kita tahu di antara tujuan pernikahan adalah apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri, ya, kasih sayang, kemesraan dan kecintaan. Tatkala hal ini tidak bisa diraih, ya, kecintaan tidak bisa tumbuh sama sekali, ya, bagaimana sang istri bisa ikhlas dalam melayani suaminya sementara dia tidak cinta sama suaminya? Sulit. Bagaimana kemudian sang istri bisa menundukkan pandangannya sementara dia tidak cinta sama suaminya? Maka dia masih terus dalam hatinya berharap mencari lelaki yang lain. Dalam kondisi seperti ini boleh bagi sang istri minta cerai. Ini dibolehkan dalam syariat. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni berkata, "Wa jumlatul amri annal mar'ata idza karihat zawjaha li khuluqihi aw khalqihi aw dinihi aw kibarihi aw dha'fihi aw nahwi dhalik wa khashiyat alla tuaddi haqqallahi fi ta'atihi jaza laha an tukhali'ahu bi'iwadin taftadi bihi nafsaha." Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya seorang wanita, ya, jika dia benci kepada suaminya karena akhlak suaminya enggak beres, au khuluqihi atau khalqihi, ya, atau karena perawakannya yang dia tidak sukai, akhlaknya mungkin enggak beres, atau mungkin akhlaknya beres tapi penampilan postur tubuh suaminya dia tidak sukai, au dinihi, atau agamanya tidak dia sukai, au kibari, atau suaminya sudah terlalu tua, ya, sementara dia masih sangat muda misalnya, au dha'fi, atau suaminya ternyata lemah, atau yang semisalnya, dan dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah untuk taat kepada suaminya, maka boleh bagi dia untuk minta khulu dengan syarat dia membayar tebusan untuk menebus dirinya.